Ekshumasi atau pembongkaran kembali makam Sutrimo dilaksanakan di area TPU Bantaragung, Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, 12 Agustus 2026. Sutrimo disebut bekerja sebagai kepala rumah tangga, Karungga, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah. Febrie Adriansyah merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian Sutrimo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan proses ekshumasi dilakukan melalui 3 tahapan. Sejumlah tahapan itu yakni pembongkaran makam, pemeriksaan luar jenazah, serta pemeriksaan bagian dalam termasuk pengambilan sampel jaringan, organ, dan DNA. Budi menuturkan seluruh proses ekshumasi diperkirakan memakan waktu sekitar 4-6 jam. Sementara itu, hasil pemeriksaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu. Kami sampaikan pelaksanaan tadi ada 3 tahap. Yang pertama bongkar makam, ekshumasi. Yang kedua pemeriksaan luar jenazah. Yang ketiga, pemeriksaan dalam, ujarnya dalam wawancara bersama Kompas TV, Rabu. Sekarang alhamdulillah sudah pembongkar makam sudah dilaksanakan, jenazah sudah dikeluarkan. Ini akan dilakukan tahap pemeriksaan luar dari jenazah. Ini melihat identifikasi terhadap jenazah harus dicek persesuaian, sesuai dengan surat yang diajukan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terhadap subjek terhadap yang akan dilakukan pemeriksaan, paparnya. Ekshumasi libatkan tim gabungan. Proses ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo melibatkan tim gabungan dokter forensik yang terdiri dari sejumlah ahli, mulai dari dokter forensik mediko-legal, laboratorium forensik, toksikologi, DNA hingga histopatologi anatomi. Pelibatan sejumlah ahli tersebut dilakukan untuk memastikan pemeriksaan terhadap jenazah Sutrimo dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, termasuk mengungkap cara dan sebab kematiannya. Tim gabungan dokter forensik juga memeriksa kondisi makam, jenis dan panjang tanah makam, mengambil sampel tanah di sekitar makam, hingga melakukan pemeriksaan luar dan bagian dalam jenazah. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Mediko-Legal Indonesia, PDFMI, Brigjen Pol. Dr. Sumi Hastri Purwanti, SP, FM, DFM, menyampaikan dalam proses ekshumasi tim terlebih dahulu memeriksa kondisi makam. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu, ungkapnya saat konferensi pers di TPU Bantaragung, Rabu, dilansir tribunbanyumas.com. Ia mengatakan seluruh ahli dilibatkan agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Setelah dilakukan ekshumasi, tim tidak akan langsung menyimpulkan penyebab maupun cara kematian Sutrimo hanya berdasarkan pemeriksaan di lokasi. Prosesnya kan kita pengambilan sampel, kita tidak langsung menyatakan apa bagaimana, nanti mungkin nunggu hasil lab, jelas Hastri. Selain jenazah, kondisi makam juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses ekshumasi. Hastri menyebut kondisi geografis di lokasi, serta tanah makam cukup kering dan bagus. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal, papar dia.